Shalom. Hari ini kita akan mengambil contoh di dalam Alkitab bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita meskipun di masa sulit sekalipun. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6, Elia disuruh Tuhan untuk tinggal di Sungai Kerit, di mana waktu itu di Israel tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Air menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Tetapi di tengah peristiwa krisis itu, Tuhan memelihara Elia, memerintahkan burung gagak untuk membawakan roti dan daging setiap harinya. Burung gagak adalah salah satu burung yang rakus karena pemakan segala, termasuk bangkai. Tetapi Tuhan bisa memakai burung yang rakus untuk memberi makan Elia. Tuhan bisa memakai apa saja dengan cara yang kreatif untuk melakukan mujizat supaya berkat itu sampai kepada kita anak-anaknya. Peristiwa kedua adalah ada di dalam Injil Markus 6 ayat 30-44. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang menarik adalah ada persamaan dalam kedua peristiwa itu. Keduanya sama-sama mengalami krisis. Elia dan orang Israel mengalami kesulitan air karena hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sedangkan peristiwa kedua adalah ketiadaan makanan. Sedangkan saat itu banyak orang. 5.000 laki-laki tidak termasuk anak-anak dan wanita. Dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 3, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Sedangkan di dalam Markus 6 ayat 37, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk memberi orang banyak makan. Kira-kira menurut bro dan sis, dan saudara sekalian, mana yang lebih mudah? Bersembunyi di tepi sungai atau memberi makan 5.000 orang? Tentunya lebih mudah bersembunyi di tepi sungai daripada memberi makan 5.000 orang. Tetapi yang penting untuk diperhatikan di sini adalah dengar dan mengikuti arahan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar dan mengikuti arahan Tuhan dengan jelas dan dengan tepat melakukan apa yang diperintahkannya? Faktor paling penting di sini untuk terjadinya mujizat adalah kita bisa mendengar dan mengikuti arahan Tuhan. Kalau tidak mendengar dan mengikuti arahannya, mujizat tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang ada pada kita, apa yang bro dan sis, saudara sekalian miliki. Mungkin kita punya talenta, keahlian, uang, suara yang bagus, ide-ide, tenaga, bisa bermain musik, atau punya informasi lowongan pekerjaan, informasi beasiswa. Pasti ada sesuatu yang kita miliki saat ini. Tuhan itu mampu melakukan mujizat dari apa yang kita punya atau miliki. Jadi janganlah anggap remeh tiap potensi atau sesuatu yang kita miliki, walaupun itu kecil, tidak berarti, atau jumlahnya hanya sedikit. Arahan selanjutnya adalah duduk berkelompok. Di dalam kelompok ada keteraturan, unity, kedisiplinan, kebersamaan, bisa sharing dengan satu dengan yang lain. Kita mesti menyerahkan yang kita miliki kepada Tuhan, supaya Ia memberkati yang kita miliki itu, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Kenapa hanya ada seorang anak kecil yang mau menyerahkan bekalnya kepada Tuhan? Apakah tidak ada lagi yang membawa bekal selain anak kecil ini? Pasti ada lagi yang membawa bekal. Tetapi mereka yang mempunyai bekal tidak mau menyerahkan kepada Tuhan. Kuncinya di sini adalah ada di sikap hati. Apakah kita punya sikap hati yang berserah dan percaya kepada Tuhan? Langkah penting berikutnya adalah melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan minta murid-muridnya membagikan roti dan ikan itu. Dari tangan murid-murid itulah mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana seandainya jika murid-murid tidak membagikan roti dan ikan itu? Tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah mujizat itu akan terjadi? Maka dari semuanya dari Markus 6 tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Dengar, ikuti, dan lakukan apa yang menjadi arahan Tuhan. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang menjadi arahan Tuhan pada hari-hari ini? Katanya kepada muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Makan dalam konteks saat itu adalah makanan kebutuhan orang-orang saat itu. Tetapi makan dalam arti luas saat ini tidak hanya memberi makan secara fisik, tetapi secara rohani, yaitu memberikan perhatian dan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Siapa mereka itu di saat seperti ini?
Orang-orang yang menderita akibat zaman dan keadaan di saat ini. Orang di sekitar kita. Orang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, orang yang sulit makan di hari-hari ini. Orang yang sakit, putus pengharapan. Kalau kita punya informasi lowongan pekerjaan, informasi mengenai beasiswa, maukah kita berbagi informasi itu? Di saat itu juga, di tempat lain, pasti ada yang membutuhkan informasi itu. Atau jika Tuhan meminta kita memberikan sesuatu yang kita miliki saat ini untuk diberikan kepada orang lain, apakah kita akan memberikannya? Memang tidaklah mudah melakukannya, tetapi ingat, dengar, ikuti arahan Tuhan dan lakukan tepat apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin itulah syarat terjadinya mujizat yang kita butuhkan. Mungkin kita merasa takut akan hidup ini, tetapi ingatlah, jaminan Tuhan akan hidup kita itu ada. Seperti tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi Tuhan akan menjaga hidup kita dan memeliharanya. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah, dengar, ikuti apa kata Tuhan, dan lakukan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar arahan-Mu hari ini. Biar firman boleh menjadi rema di dalam hati kami, dan kami melakukan tepat apa yang Engkau kehendaki. Sehingga setiap kami yang menonton video ini, kami mengalami mujizat dalam setiap masalah yang kami alami hari-hari ini. Sehingga kami boleh berhasil keluar sebagai pemenang. Berbicaralah secara khusus kepada setiap kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa mendengar arahan-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki, tepat seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika video ini kamu suka, klik like, subscribe, dan share ya. Biarlah channel ini berkembang dan menjadi berkat juga buat orang lain.